Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan nomor mahasiswa 0446777589. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita akan mengimplementasikan penggunaan HTML, CSS, dan DOM JavaScript pada sebuah halaman website. Di sini kita sudah ada soalnya, saya juga sudah menonton soalnya, kita dapat lihat soalnya di sini. Kita akan mengimplementasikan konsep fundamental HTML dan JavaScript. Di sini kita hanya akan membuat halaman front end, yang artinya sepemahaman saya kita hanya akan membuat tampilan HTML saja. Jadi kita akan membuat 4 halaman setidaknya di sini. Yang pertama ada login HTML, kemudian dashboard. Jadi setelah login kita akan masuk ke dalam dashboard. Selanjutnya ini seharusnya mungkin track atau tracking.html. Kemudian yang terakhir adalah stock.html untuk melihat informasi stok bahan ajar. Dan kita juga diminta untuk membuat program seperti ini. Nah, ini loginnya kita bisa ubah namanya menjadi index.html. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi sebelum membuat video ini saya sudah menulis kode HTML untuk website saya agar lebih menghemat waktu. Kita akan melihat kodenya seperti apa. Oke, jadi ini proyek HTML saya yang sudah kerjakan di VS Code. Kita bisa lihat struktur datanya seperti tadi. Kita sudah ada beberapa HTML, kemudian saya menambahkan HTML baru untuk menghandle hal lain. Ini juga saya sudah membuka script.js di mana saya menaruh halaman-halaman fungsi-fungsi JavaScript-nya. Kemudian saya juga menempatkan style CSS yang untuk sebagai styling atau gaya tampilan pada HTML saya. Misalnya kita bisa lihat di index.html, bisa lihat saya mengimport CSS di sini. Kemudian kita apabila scroll ke bawah kita mengambil data JS yang merupakan file dari tugas. Kemudian saya juga mengimport script.js untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di halaman ini gitu. Kemudian kita bisa coba lihat HTML-nya seperti apa yang sudah saya buat. Kita bisa lihat ke index.html. Ini adalah tampilan awal, tampilan login dari website yang saya buat. Ada form email dan password untuk kita memasukkan password. Kemudian kita ada login yang tombol loginnya. Misal kita coba memasukkan sebuah nama, kita bisa lihat di data.js-nya. Login kita bisa mengambil Rina.putri.dij, kita coba copy, kemudian kita cek passwordnya Rina123. Oke, kita coba salahkan karena untuk melihat kita masukkan salah. Nah, ketika salah ada notifikasi login gagal karena email atau password tidak cepat, silakan mencoba kembali gitu. Bagaimana kalau kita ulangi menggunakan password yang tepat? Nah, ternyata kita akan dimasukkan ke halaman dashboard. Kita bisa lihat di sini di alamatnya, kita masuk ke dalam dashboard. Kita mendapat sebuah greeting karena ini menunjukkan pukul 10, mungkin kita sudah ke siang. Selamat siang, kemudian kita akan mengambil data nama dari akun yang kita login. Di sini ada dashboard dan menampilkan jumlah bahan ajar yang ada dalam database data.js tadi. Kemudian ada beberapa pesanan yang dalam proses. Apabila kita melihat ke informasi bahan ajar, kita bisa lihat bahwa ada daftar buku, daftar ajar di sini ada 5 sesuai dengan apa yang di dashboard, ada 5. Kemudian apabila kita ke halaman track pengiriman, kita akan masuk ke pencarian delivery order. Kita coba ambil satu data delivery order yang ada di sini. Data tracking, kita coba ambil data tracking milik Rina Wulandari. Tentunya lagi atau bagus. Oh, ini datanya match, tidak sama. Kita samakan saja supaya tidak membingungkan. Kita save, kemudian kita copy lagi data dari Rina Wulandari, masukkan, lacak. Nah, kita akan mendapat datanya, nama pemesan Rina Wulandari, biayanya, kode paketnya, statusnya. Kemudian kita mendapat timeline perjalanan paketnya seperti itu kira-kira. Kemudian di bagian laporan kita belum ada. Kemudian di halaman instruksi juga belum ada fiturnya, jadi saya menambahkan halaman unavailable.html tadi yang tampilannya seperti ini. Oke, kita bedah sedikit mengenai fungsi-fungsinya. Oke, kita coba login lebih dahulu melihat
kembali prosesnya seperti apa. Jadi ketika kita masuk ke dalam aplikasi kita, nah kita akan disambut dengan ucapan greeting atau ya selamat siang dan nama dari akun yang kita gunakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita bisa lihat ke bagian HTML-nya. Jadi ketika kita login, kita bisa lihat bahwa di sini ketika kita login ada fungsi sebuah tombol dengan fungsi submit, di mana terbungkus dalam sebuah tab form atau formulir. Formulir itu memiliki ID dan bernama login form. Nah, jadi ciri khas ketika kita sudah menerapkan JavaScript, kita akan menggunakan banyak ID di berbagai elemen yang kita buat gitu. Jadi di elemen formulir kita memiliki ID login form. Kita lihat di script.javascript apa yang terjadi pada login form. Jadi kita bisa lihat apabila dalam dokumen ada elemen bernama login form dengan ID namanya login form, ketika terjadi sebuah event submit ya. Submit itu terbungkus dalam button tadi, bukan sekedar klik tapi submit. Nah, kita akan mengambil data email, password dari elemen bernama email dan password. Kita bisa lihat di sini email bernama ID email dan ID password. Kemudian kita gunakan data itu untuk melakukan pengecekan pada database. Kita di tabel pengguna temukan apakah ada user dengan email yang kita masukkan dan password apa kita masukkan. Apabila tertemu, kita akan menyimpan data user tadi ke dalam simpanan di dalam HTML. Dia punya storage sendiri yang namanya session storage. Jadi ketika user itu ketemu, kita akan simpan datanya ke session storage, kemudian kita akan dialihkan ref ke dashboard HTML. Apabila tidak ketemu, maka kita akan menjalankan fungsi open modal bernama error modal. Apa yang terjadi? Nah, error modal ini juga sebuah ID, juga merupakan sebuah ID dari sebuah elemen bernama dari div ini. Jadi ini adalah pop-up yang akan muncul ketika kredensialnya salah. Error modal ini akan muncul menggunakan fungsi open modal. Nah, jadi ketika ada elemen dengan modal yang tidak sebutan lagi, contohnya ada error modal, maka di CSS-nya akan menambah display block muncul. Jadi yang sebelumnya tidak ada. Begitu. Kemudian kita kembali ke login tadi. Ketika datanya usernya baru ditemukan, kita akan menyimpan data user bernama yang kita sebagai login nanti. Nah, kemudian kita masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard kita lihat bahwa di sini tidak ada, kita hanya menyimpan data selamat pagi saja. Kita tidak tahu usernya siapa. Namun kita memiliki ID username di sini. Kita juga memiliki ID user text, greeting text di sini. Nah, apa yang terjadi pada greeting text? Nah, seperti ini. Jadi dokumen, apabila dalam dokumen ada elemen dengan ID greeting text, kita lakukan manipulasi, yaitu kontennya akan berupa greeting ditambah current user yang login, nama dari current user yang login. Nah, jadi dalam fungsi set greeting ini kita akan mengambil tanggal hari ini, kita ambil jamnya, kita kemudian manipulasi di sini sesuai jamnya. Kita lihat pada jam 10, maka kita bisa lihat kita akan mendapatkan greeting berupa selamat siang karena sudah lebih dari 10 namun belum jam 3 sore, seperti itu. Nah, tapi kok set greeting ini tidak memiliki ID seperti ini. Jadi set greeting ini diambil dari dashboard, dijalankan dalam fungsi inisiasi atau sebuah fungsi akan berjalan ketika sebuah halaman itu terbuka. Jadi di halaman dashboard ini ada dua fungsi inisiasi yang akan berjalan ketika halaman dashboard ini terbuka, yaitu set greeting dan set start. Pada dasarnya apa yang terjadi dalam JavaScript memang manipulasi JavaScript memang seperti itu. Jadi kita beri ID pada setiap elemen yang akan kita manipulasinya. Ada banyak sekali ID yang kita bisa jalankan, seperti ya ID greeting text seperti ini. Kemudian kita ambil ID-nya, kemudian kita ambil event-nya atau kejadian yang kita bisa lihat. Ada bermacam kejadian, ada seperti submit, ada seperti klik, kemudian ada juga hover atau mouse in atau mouse out yang saya belum cari tahu lebih banyak lagi. Nah, itu semua bisa gunakan sebagai penanda untuk menjalankan JavaScript-nya gitu.
seperti kita bisa lihat lagi seperti misalnya di halaman informasi bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar kan kita ada sebuah tabel buku. Namun apabila kita lihat di halaman HTML, nah di halaman stok, tabelnya tidak ada. Kita hanya menerima data seperti ini saja. Bodinya kosong. Namun ada ID book table yang akan, apa yang terjadi pada ID book table? Nah, ID book table di sini. Jadi ketika di sini seperti di halaman dashboard, di halaman stok juga ada halaman fungsi inisiasi, yaitu load book list. Kita bisa lihat load book list di sini. Ya, betul, satu fungsi yang sama dengan book table. Jadi load book list ini akan dijalankan ketika kita masuk halaman stok. Yang terjadi adalah, jadi dari data JS, data bahan ajar itu yang berupa array, data bahan ajar, ya, data bahan ajar ini yang berupa array, dilakukan looping untuk for each. Jadi untuk setiap data bahan ajar kita akan mengganti atau mengconcatenate isi HTML-nya dengan data-data ini, yaitu kita membuat TD, tabel data, isi gambar, dan tambahkan book over. Selanjutnya di data selanjutnya adalah judul bukunya, data selanjutnya adalah kode barangnya, kemudian TD ini kita kembalikan ke ID bernama book table. Jadi body dari book table ini kita append child, kita tambahkan HTML-nya ke dalam halaman ini. Itu yang terjadi, padahal di sini tidak ada data apa-apa sekali, namun di halaman daftar bahan ajar ada daftar seperti ini. Jadi itu kira-kira penjelasan dasar dari penggunaan JavaScript pada halaman HTML yang saya buat. Mungkin kita akan menambahkan sedikit mengenai CSS yang, ya, kita tahu kita menggunakan CSS kita bisa mengubah warna, bentuk, ukuran, posisi dari elemen-elemen yang ada di HTML. Namun semua itu cukup bisa dipahami dengan mudah dengan membaca kodenya. Namun seperti salah satunya di tombol login, ketika mouse saya memasuki tombol login, warna mouse itu warnanya dia berubah dari navy ke arah kuning. Nah, apa yang terjadi? Jadi dalam style CSS di sini kita coba cari form submit button, karena kelasnya yang kita ambil di situ. Kita cari di halaman CSS. Nah, di sini ada fungsi hover. Hover itu adalah posisi ketika mouse berada di atas suatu objek, masuk itu objek. Nah, seperti itu. Nah, ketika fungsi hover ini kita akan mengubah warnanya menjadi kuning dari yang awalnya warnanya berwarna cenderung biru atau cenderung navy. Itu mungkin salah satu CSS yang bisa sangat membantu untuk membuat tampilan web menjadi lebih interaktif. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript pada sebuah halaman website. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.